Assalamualaikum. Ini barusan metik bunga hibiscus. Tuh, mau dicuci. Ini taruh di baskom ya. Sama daunnya juga. Tuh daunnya. Mau dicuci, terus mau di blender. Mau diambil lendirnya buat masker rambut. Ini mencegah kerontokan masker ini, sama memperkuat akar rambut. Pokoknya ini bagus banget buat rambut. Zaman dulu juga udah digunain ya, cuman mungkin banyak yang belum tahu, apa udah ada yang tahu juga. Kebanyakan mungkin bunga ini adanya di kampung-kampung, mungkin di kota udah jarang yang nanam kayak gini. Padahal ini bunganya ini selain cantik juga dia bermanfaat buat kecantikan ya, rambut misalnya, itu kan kecantikan juga. Jadi bunga hibiscus ini selain cantik dia juga ada manfaatnya. Jadi nggak cuma cantik-cantik aja, ada manfaatnya juga buat kecantikan. Kali aja nular cantiknya ya. Sekarang saya mau nyuci dulu, terus nanti mau di blender. Kalau pengen info lengkap, cari di Google. Ini bisa, tapi jenis lain ya, rosella itu bisa dibuat teh juga. Jadi lihat-lihat dulu infonya biar nggak salah makan info. Soalnya saya juga belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar buat ininya, lihat-lihat di Google infonya biar nggak salah. Jadi kalau misalnya kenapa-napa jangan, itu gara-gara Mamsi tuh bilang gini. Enggak, saya kan nggak bilang ini, saya bilang juga cari infonya juga di Google. Jadi yang saya share juga saya cari di Google dulu. Jadi jangan dimakan mentah-mentah ya. Pokoknya lihat infonya tuh di Google sama orang-orang yang terdekat. Mungkin dia udah pengalaman, udah pernah make, jadi bisa share gitu pengalamannya kayak gimana. Jadi gali info sebanyak-banyaknya biar nggak salah ya. Info gali sebanyak-banyaknya biar nggak salah jalan. Udah dulu, saya mau cuci dulu ininya, bunga sepatu sama daunnya. Ini udah di blendernya, sama saya pengen disaring karena mau diambil air lendirnya aja ya. Dan sama saya mau taruh di sini, disaring di sini. Ini bekas minyak kelapa, karena ini buat masker jadi itu masih ada sedikit kelapanya. Karena buat masker jadi saya pikir nggak apa-apa lah taruh di sini. Orang buat rambut ya, kepala. Karena ini juga karena ini juga minyak kelapa itu suka dipakai buat maskeran rambut anak saya yang bungsu. Dulu waktu kecil dia suka sama saya suka diiniin, maskerin. Sekarang dia udah gede, jadi ini sendiri dianya tiap minggu rutin dia. Ini sama saya dikasih kertas filter khusus buat ini teh. Soalnya kalau nggak dikasih filter takutnya nanti daun-daunnya yang itu masih ada ya. Ini di sini ada yang jual
buat filter teh gitu tuh. Dia memang khusus buat filter teh, jadi dia karena ini sama saya udah dipotong ya, jadi teh herbal bisa dimasukin ke sini, jadi digantung tuh. Ini kayak gini nih tuh, ada contohnya. Kalau nggak ada bisa pakai ini kitchen towel gitu, tisu dapur, mungkin bisa nyerap. Ini sebenarnya di sini saya nyobain pertama kali, jadinya pengen pengen tahu juga gimananya. Di ini dulu, di apain. Pertama kali nyobain pakai filter ini, sama ini juga maskeran ini, baru pertama kali mau nyobain di sini. Jadinya nyobain, soalnya banyak sih ya produk-produk sampo yang buat ini nguatin rambut apa banyak. Cuman saya pikir saya baca-baca kan, kebenaran saya punya pohon hibiscus itu, bunga sepatu banyak. Terus saya Google, saya tanya bisa enggak bunga hibiscus buat nyuburin nguatin rambut, dan ternyata menurut Google bisa. Terus emang dulu juga udah ada yang zaman dulu kali ya, udah banyak yang nyobain juga, cuman nggak tahu kok kayaknya nggak bakalan ini, kayaknya keluar nggak, apa nggak usah pakai ini. Keluar ininya sedikit, lendirnya. Bisa lah, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai saringan, kertas saringan itu, langsung aja gini. Coba lihat, lendirnya ini banget. Kok nggak ke ini, airnya kurang ya, jadinya ini lendirnya tuh, lendirnya keluar. Tapi mesti sabar ini, soalnya keluarnya sedikit-sedikit tuh. Apa mungkin mesti pakai ini sapu tangan, terus diperes. Sapu tangan kan ini ya, tipis, terus diperes, mungkin itu lebih cepat. Tapi sekarang udah ini, jadi nanti banyak cucian lagi. Ini aja lah dulu ditelatenin, namanya percobaan ya. Nggak banyak, lendirnya sedikit tuh, baru dapat segini. Saya berhentiin dulu ya, soalnya kalau ini nanti lama. Udah dulu, nanti disambung lagi gimana hasilnya. Ini saya pakai sapu tangan, mau diperes ini, soalnya pakai itu nggak sabaran banget. Kita mau peres dulu ya. Tuh, diperes. Ternyata nggak segampang yang diiniin, dibayangin. Diperes begini, naik ke atas, ininya keluar ke atas.
Ah. Tapi ini lebih cepat sih, lebih cepat dari pakai saringan. Tuh, lebih cepat dari saringan, cuman apa ininya kalau saya peres begini yang lain naik ke atas. Tapi prosesnya lebih cepat. Udah mau ini dulu, peres dulu. Ini jadinya segini, nggak banyak tuh. Saya diperes. Sekarang mau bikin campurannya ya. Saya udah siapin ini juga, minyak kelapa. Mau pakai ini, jadi kalau misalnya jatuh nggak bakalan pecah. Di sini dua sendok lendir ini, atau kira-kira aja ya, bisa juga lebih. Kalau rambutnya panjang pasti pakai banyak ya. Itu terus ini minyak kelapanya. Ini kalau dingin biasanya beku karena ini panas. Kalau beli yang beku dipanasin dulu ya. Ini minyak kelapa ini fungsinya buat ngelembapin daun bunga hibiscus itu, buat nguatin akar ya. Diaduk rata. Kayaknya kurang deh, tambahin lagi aja. Soalnya nanti kalau kurang ke rambut saya ini lagi, bikin lagi. Mungkin ini kayaknya cukup buat ini, buat kepala saya, rambut saya. Tapi kalau misalnya banyak, diiniin ya, dilebihin ya. Lihat panjang rambutnya. Nah, sekarang saya mau olesin ke rambut saya, tapi nggak divideoin. Jadinya udahan dulu. Nanti saya mau coba konsisten seminggu sebulan apa berapa bulan. Jadi biar tahu hasilnya juga. Jadi sekarang ini saya belum bisa bilang bagus, cocok apa gimana. Belum bisa ya, karena ini saya baru mau nyobain sekarang ini. Jadi nanti diposting lagi hasilnya kayak gimana. Udahan dulu. Ini mesti diaduk rata ya sebelum sebelum ke rambutin, sebelum dioles. Udah dulu ya. Nanti disambung lagi. Assalamualaikum. Mau update, saya udah pakai beberapa kali, hasilnya rambut lembut dan nggak banyak rontok, jadi cocok. Udah dulu ya update-nya. Assalamualaikum.